Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang uji komparatif yang berjenis uji T. Pada materi tentang analisis data, silakan teman-teman buka lagi tentang materi analisis data. Saya sudah menerangkan bahwa di dalam macam-macam analisis data ada salah satunya bernama uji komparatif, yaitu uji yang bertujuan atau analisis yang bertujuan untuk membandingkan antara objek penelitian yang kita miliki. Namanya saja membandingkan, berarti akan lebih dari satu objek yang akan dibandingkan, begitu kan ya? Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, contoh atau nama analisis yang masuk ke dalam uji komparatif itu ada uji T dan uji ANOVA. Apa perbedaan uji T dan uji ANOVA? Uji T itu menggunakan 2 sampel, sedangkan pada uji ANOVA menggunakan lebih dari 2 sampel. Nah, kemudian maka pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang uji T. Nah, uji T sendiri itu ada 3 macam. Ada uji T 1 sampel, ada uji T 2 sampel berpasangan, dan ada uji T 2 sampel yang bebas atau tidak berpasangan. Nah, kali ini akan saya terangkan tentang uji T 2 sampel berpasangan atau dikenal juga dengan kata-kata paired. Nah, paired ini artinya berpasangan. Kemudian silakan teman-teman buka lagi video materi saya yang berjudul uji T 2 sampel berpasangan atau paired atau berhubungan ya. Itu. Saya juga akan menggunakan contoh soal yang ada di dalam video tersebut. Nah, video tersebut saya menggunakan perhitungan manual. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan SPSS, yaitu salah satu software yang bisa digunakan untuk membantu dalam melakukan analisis di dalam statistika, membantu perhitungan dalam melakukan analisis statistika. Jadi dengan adanya software SPSS ini kita tidak perlu lagi menghitung manual gitu. Nah, kemudian di sini saya akan mereview sedikit tentang apa itu paired t-test atau uji t-test yang berpasangan, uji T yang berpasangan. Nah, uji T 2 sampel berpasangan ini digunakan untuk membandingkan min. Jadi yang mau dibandingkan itu rata-ratanya. Membandingkan rata-rata dari suatu sampel yang berpasangan. Jadi, mengapa dikatakan berpasangan? Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dari subjek yang sama. Jadi karena berasal dari subjek yang sama itulah dikatakan dia berpasangan. Bagi yang masih lupa dengan materi ini, saya tekankan untuk membuka kembali video saya tentang uji T 2 sampel yang berpasangan. Kemudian ini tentang review tentang materi uji T ya. Kemudian saya langsung masuk ke dalam contoh soalnya saja. Nah, contoh soal yang ketika itu di video saya menggunakan contoh soal ini. Sebentar. Oke, ini contoh soal yang saya pergunakan ketika perhitungan manual. Nanti kita akan melihat apakah perhitungan manual dengan SPSS ini sama. Kalau mendekati sama, berarti perhitungan kita benar ya. Karena memang seharusnya sama, baik manual maupun SPSS. Nah, pada kasus di perhitungan manual, saya memberikan contoh seperti ini. Pengaruh pelatihan terhadap kualitas SDM karyawan di lembaga keuangan syariah. Saya perbesar ya. Kok hilang? Sebentar, saya perkecil lagi. Nah, ini. Pengaruh pelatihan terhadap kualitas SDM karyawan. Berarti di sini kita harus mencari di manakah objek penelitian kita. Yuk, manakah objek penelitian kita? Dari judul ini kita baca, kita akan fokus ke mana? Kita akan fokus ke pelatihan. Nah, berarti apakah pelatihan yang kita miliki itu kemudian akan berpengaruh terhadap kualitas SDM. Jadi kualitas SDM juga menjadi objek penelitian kita.
kualitas SDM karyawan. Saya beri warna hijau. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat yang berwarna merah dan hijau ini adalah objek penelitian kita. Nah, objek pada penelitian kuantitatif akan disebut dengan variabel. Jadi di sini variabel, ini juga variabel. Karena variabel, maka kita harus mencari manakah variabel bebas dan manakah variabel terikat. Nah, teman-teman perlu mengingat kembali pengertian variabel bebas, variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Berarti manakah dari dua ini yang kira-kira tepat mempengaruhi terhadap yang lainnya? Silakan gunakan logika berpikir. Logika pertama, pelatihan mempengaruhi kualitas SDM. Ataukah logika kedua yang tepat, yaitu kualitas SDM mempengaruhi pelatihan? Manakah yang lebih tepat? Nah, kalau kita logika, kita pikir dengan matang, maka yang tepat adalah pelatihan mempengaruhi kualitas SDM atau pelatihan berpengaruh terhadap kualitas SDM. Jadi semakin sering ikut pelatihan, semakin sering diadakan pelatihan, kemungkinan besar kualitas SDM juga akan semakin meningkat. Itu maksudnya. Sehingga pelatihan di sini akan menjadi variabel bebas dan kualitas SDM di sini akan menjadi variabel terikat. Mengapa terikat? Karena ini dipengaruhi. Kualitas SDM karyawan dipengaruhi oleh pelatihan, begitu. Oke. Nah, perbedaannya sekarang kalau kemarinnya kita belajar tentang korelasi, kan ya. Nah, kalau korelasi itu kan di SPSS yang kita masukkan variabel bebas dan variabel terikat, begitu kan? Nah, tetapi kalau di komparasi itu bukan variabel bebas dan variabel terikat yang kita masukkan datanya, tetapi variabel terikatnya, gitu. Hal yang dipengaruhi di sini adalah kualitas SDM. Maka yang harus kita cari datanya adalah kualitas SDM. Kualitas SDM karyawan, yaitu kita akan punya dua kualitas SDM sebelum pelatihan dan kualitas SDM setelah pelatihan, begitu. Jadi bukan seperti korelasi product moment. Kalau product moment kan di sini pelatihan, di sebelah sini kualitas SDM. Nah, tidak. Kalau komparasi itu kita ambil variabel terikatnya. Nah, variabel terikatnya inilah yang akan kita bagi menjadi dua kelompok atau dua sampel. Kualitas SDM sebelum pelatihan dan kualitas SDM setelah pelatihan. Ini berasal dari subjek yang sama ini. Jadi kalau di sini ini punyanya Ani, punyanya Budi, punyanya Ina, di sini punyanya Ani, punya Budi, punya Ina, begitu. Itu yang dimaksud dengan berasal dari subjek yang sama, sehingga disebut sebagai UJT dua sampel berpasangan karena berasal dari subjek yang sama. Bisa dipahami? Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data yang kita punya ini ke dalam SPSS. Teman-teman boleh menuliskan satu-satu di SPSS atau langsung di copy paste nanti juga boleh. Sekarang kita buka dulu SPSS-nya. Ini adalah SPSS, tampilan SPSS. Nah, kemudian kita yang perlu diisi terlebih dahulu adalah pada bagian variable view. Sebentar ya. Nah, pada variable view ini kita isi terlebih dahulu. Jadi kita klik variable view-nya. Klik seret. Nah, otomatis akan tampil seperti ini. Di sini yang perlu kita isikan, saya di sini sudah menuliskan langkah-langkah di dalam melakukan uji T berpasangan. Silakan teman-teman ikuti langkah-langkah yang ada di saya ataupun teman-teman menuliskan sendiri dengan pemahaman sendiri, silakan. Nah, oke. Dengan mengikuti langkah-langkah yang di sini, maka yang perlu kita lakukan di sini adalah pada name kita menuliskan dengan variabel terikatnya. Berarti variabel terikat kan tadi kualitas SDM sebelum dan sesudah. Nah, ingat pada name ini usahakan gunakan kata-kata yang sangat simpel karena name ini tidak menerima spasi. Jadi kalau misalkan Bu, di name ini kan katanya harus menuliskan variabel terikat. Variabel terikat kan tadi adalah kualitas SDM sebelum dan kualitas SDM sesudah.
Berarti di name ini kita tuliskan begitu, Bu. Boleh, tetapi kalau kita hanya menggunakan model spasi begini, ini akan ditolak. Coba kita coba ya, kita enter. Nah, ini kan variable name contains an illegal character. Artinya kita tidak boleh memasukkan tulisan dengan spasi. Berarti bagaimana, Bu, kalau saya mau menuliskan kata-kata secara lengkap kualitas SDM sebelum pelatihan? Jangan disambung, jangan dipisah, semuanya disambung. Nah, karena susah, maka saya katakan tadi pada name ini usahakan tulisan yang paling singkat. Jadi apa? Biasanya yang sering kita gunakan adalah sebelum. Nah, sebelum dan satunya lagi adalah sesudah. Nah, begitu. Baru pada kalau setelah name kita isi, yang perlu kita isi lagi adalah label di sebelah sini, label. Sebelum ini artinya apa? Kualitas SDM. Kepencet. Kualitas SDM. Loh, kenapa ini? Kualitas SDM sebelum pelatihan. Boleh menuliskan lengkap ataupun teman-teman punya singkatan yang lain, silakan. Kalau saya di sini sebagai pelatihan, kita tuliskan secara lengkap ya. Kualitas SDM yang di sini adalah sesudah pelatihan. Jadi sama dengan yang di sini ya. Sebelum, sesudah, di sini juga kualitas SDM sebelum dan kualitas SDM sesudah. Nah, hanya itu saja yang perlu diisikan. Setelah itu, kalau sudah ya, kita pindah ke data view. Saya ingatkan lagi, hal yang lain seperti tipe, white, decimal, values, missing, dan lain sebagainya tidak perlu teman-teman hiraukan. Setelah variabel view terisi dengan variabel terikat, maka selanjutnya kita buka data view. Nah, secara otomatis pada data view akan tertulis sebelum dan sesudah. Di sini sebelum apa artinya? Sebelum kualitas SDM sebelum pelatihan, sesudah artinya adalah kualitas SDM sesudah pelatihan. Nah, selanjutnya adalah kita memasukkan data yang kita miliki tadi. Nah, ini bisa teman-teman copy paste atau tuliskan satu persatu ya. Saya copy paste saja agar lebih cepat. Kemudian kontrol copy. Jangan sampai tertukar ya. Kalau di sini urutannya sebelum dan setelah, maka di SPSS urutannya juga harus sebelum dan sesudah. Jangan sampai sesudah sebelum tapi langsung kita copy paste di Gradak aja ya. Hati-hati. Nah, semua sudah masuk, ada 20 data jumlahnya. Setelah semua sudah masuk, maka selanjutnya adalah kita melakukan analisis. Pokoknya intinya setelah data semua masuk, kita lakukan analisis. Analisis di mana? Analyze. Lihat di sebelah atas ini ada analyze ya. Kita klik analyze. Nah, akan tampil berbagai macam analisis. Jadi ini adalah semua macam analisis. Deskriptif ini berarti analisis deskriptif. Compare ini berarti komparasi. Kemudian general linear model, mixed model, correlate regression, log linear dan sebagainya, ini adalah semua jenis analisis begitu. Jadi analisis statistika tuh banyak. Kalau teman-teman hanya mengandalkan penjelasan yang diberikan pada bangku perkuliahan, jelas itu tidak akan memenuhi analisis statistika keseluruhan. Tapi memang keterbatasan kita kan ya. Keterbatasan waktu di kelas. Nah, apa yang perlu kita klik? Jadi setelah analyze, kemudian kita harus memilih compare, karena artinya membandingkan, komparasi, kan ya? Compare means. Kemudian manakah yang dipilih? Secara otomatis akan tampil seperti ini. Nah, karena ini adalah berpasangan paired, maka pilih yang paired. Paham? Jadi analyze, compare yang paired. Begitu, karena judul kita adalah uji komparasi menggunakan uji T 2 sampel berpasangan. Kalau sudah seperti itu kita klik. Nah, akan secara otomatis tampil tabel seperti ini. Nah,
kemudian ini kualitas SDM sebelum, kalau warnanya sudah kuning kita pindahkan ya. Klik tanda panah ini, seret. Nah, dia otomatis pindah ke sebelah kanan. Kemudian yang sesudah juga kita pindahkan. Kita klik sesudah agar warnanya menjadi kuning. Kemudian klik panah ini, nah dia akan pindah ke sebelah kanan juga. Jadi di sini adalah sebelum dan ini adalah sesudah. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Sudah langsung kita oke kan? Oke. Nah, otomatis kan ya langsung keluar. Nah, itulah simpelnya kalau kita menggunakan software. Nah, kemudian di sini sudah saya tuliskan juga cara membaca tabel hasil output. Nih di sini ya. Yang perlu teman-teman lihat pertama kali adalah lihat nilai signifikansi yang dituliskan di dalam tabel output itu adalah sig to tail. Lihat tabel signifikansi. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka ada perbedaan keadaan awal dengan keadaan akhir. Sedangkan jika nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan keadaan awal dengan keadaan akhir. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa cara dalam menentukan ada atau tidaknya dari hasil SPSS itu selalu sama. Dikatakan ada, itu kasusnya korelasi berarti ada korelasi, kasusnya komparasi berarti ada perbedaan. Pokoknya yang kata-katanya ada itu selalu signya kurang dari 0,05. Sedangkan kebalikannya tidak ada apa? Kalau kasus korelasi ya berarti tidak ada korelasi, kasus komparasi berarti tidak ada perbedaan. Jika bagaimana? Jika signya lebih besar dari 0,05. Itu cara mudahnya. Selalu begitu. Jadi ini yang perlu teman-teman ingat. Nah, kebalikannya kalau manual, nah itu kebalikannya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada korelasi atau ada perbedaan. Jadi pada perhitungan manual dikatakan ada korelasi atau ada perbedaan itu jika T hitung lebih besar. Tandanya berarti kebalik ya dari yang SPSS, lebih besar dari T tabel. Dikatakan tidak ada perbedaan dan juga tidak ada korelasi jika nilai T hitung lebih kecil. Kebalikannya berarti kebalikan dari ini lebih kecil dari T tabel. Begitu cara mengingatnya teman-teman. Nah, berarti yang perlu kita lihat sekarang terakhir, lihat min artinya besar perbedaan kondisi awal dengan kondisi akhir. Yuk, kita lihat ini adalah output dari perhitungan kita di SPSS tadi. Nah, ada 3 tabel ya, ada paired sample statistik, ada paired sample correlation, dan ada paired sample test. Ini semuanya punya makna. Apa artinya semua ini ada maknanya? Nah, min atau min ini rata-rata. Berarti rata-ratanya kualitas SDM itu 63, rata-rata kualitas SDM sebelum pelatihan itu 63, dan rata-rata kualitas SDM sesudah itu 67,5. Banyaknya sampel percobaan kita atau sampel penelitian kita adalah 20 orang. Ini standar deviation-nya atau variasi, dan ini standar error. Ini teman-teman belum terlalu memahami mungkin yang ini ya. Nah, pada paired sample correlation ini artinya jumlahnya ada 20 sampel, 20 orang. Korelasi berarti kualitas SDM sebelum dan kualitas SDM sesudah korelasinya sebesar 0,9. Kemudian untuk tingkat signifikansinya 0,00. Artinya ada korelasi antara kualitas SDM dengan sebelum dan sesudah. Kemudian ini berarti mirip dengan product moment ya, cara bacanya ya. Ini 0,912 itu berarti kalau secara product moment korelasinya sangat tinggi karena mendekati 1. Jadi kalau semakin mendekati 1 korelasinya semakin besar, mendekati 0 korelasinya semakin rendah. Tabel yang ketiga ada min, artinya rata-rata. Rata-rata, selisih rata-rata di sini maksudnya. Selisih rata-rata kualitas SDM sebelum pelatihan dan kualitas SDM sesudah pelatihan. Didapat dari mana nilai 4,5 ini?
didapat dari min di atas. 63 ini kan sebelumnya itu kualitasnya adalah 63. Sesudah pelatihan kualitasnya 67,5. Maka selisih antara 63 dengan 67,5 adalah 4,5 begitu. Jadi selisih antara kualitas SDM sebelum dan kualitas SDM sesudah adanya pelatihan sebesar 4,5. Ada perbedaan kan ya kalau kita lihat sepintas, tetapi dengan perbedaan sebesar 4,5 itu pada analisis statistika akan diputuskan apakah ada perbedaan atau tidak gitu. Karena kalau perbedaannya terlalu kecil biasanya diputuskan tidak ada perbedaan. Nah, jadi tidak hanya kita lihat Bu, sebenarnya kan sudah tinggal kita lihat dari minnya saja Bu. Dari min kalau sudah ada beda seperti ini kan 63 ini 67 jelas berbeda, maka bisa dong Bu langsung kita putuskan ada perbedaan. Nah, tetapi tidak bisa begitu. Karena apa? Karena perbedaan yang kecil itu pada statistika bisa dianggap tidak ada perbedaan. Begitu. Logikanya kan gini, teman-teman kalau mengadakan pelatihan, jelas teman-teman ingin meningkatkan pelatihan tersebut, ingin memberikan hasil yang besar gitu kan ya. Kalau sebelum ada pelatihan kualitas SDM-nya cuma sekian, maka setelah adanya pelatihan diharapkan meningkat dan peningkatannya besar gitu kan. Kalau peningkatannya hanya kecil itu kan kita tidak bisa mengatakan pelatihan itu sukses gitu. Logikanya seperti itu. Nah, Bu, berarti bagaimana Bu sekarang dengan perbedaan rata-rata yang 4,5 ini diputuskan ada perbedaan atau tidak? Kita lihat pada apa? Nah, di sini lihat nilai signifikansi kata saya. Di sini kan ya, lihat nilai signifikansi dengan kata-kata sigtutel. Cari kita di sini manakah sigtutel itu? Mana ini mean, standard deviation, standard error, lower T, DF dan inilah sigtutelnya. Jadi yang perlu kita lihat adalah sigtutel. Sigtutelnya berapa? 0, kalau di depan ini ada titik berarti ya di depannya ada 0 ya. 0,002. Artinya berarti 0,02. 0,002 itu lebih besar atau lebih kecil? Yuk kita bandingkan di sini. Saya tuliskan ya. Nilai signifikansi uji T yang barusan kita dapatkan adalah sebesar 0,02. Sedangkan akan kita bandingkan dengan 0,02. 0,002. Kemudian akan kita bandingkan dengan berapa? 0,05. Yuk, 0,02 lebih besar atau lebih kecil? Cara membandingkannya bagi teman-teman yang masih bingung, kita lihat 0 yang pertama dengan 0 yang pertama kita bandingkan. Lebih besar mana? Sama. Kita masuk ke angka yang kedua. 0 dengan 0 sama. Kita masuk ke yang ketiga. 0 dengan 5. 0 dengan 5 lebih besar mana? Lebih besar 5. Berarti 0 dengan 5 ini berarti ini lebih kecil gitu kan ya. 0 lebih kecil dari 5. Karena 0 lebih kecil dari 5, maka tanda yang harus kita berikan adalah kurang dari. Paham? Kalau kita lihat sepintas, teman-teman akan mengatakan ini ini kalau 2, kadang teman-teman terkecoh begini loh maksud saya. Nah, terkecoh. Ketika teman-teman melihat ini 9, maka otomatis teman-teman tuh langsung menuliskan dengan lebih besar. Karena 9 kan lebih besar dari 5, Bu. Tetapi teman-teman tidak melihat 9 ini posisinya di angka yang sebelah mana. 9 ini posisinya yang di angka 3 setelah 0, setelah koma. Padahal yang perlu kita bandingkan adalah ini terlebih dahulu, angka nomor 2 dari belakang. Angka nomor 2 dari belakang ini berapa? 5. Di sini 0. Maka 0 dengan 5 lebih besar mana? Lebih besar 5, berarti 0 lebih kecil. Begitu. Hati-hati ya. Saya kembalikan lagi ke bentuk asal 0,02. Berarti tandanya adalah lebih kecil. Karena 0 dengan 5. 0 dengan 5 lebih kecil. Nah, karena lebih kecil, maka apa? Keputusannya kalau signifikansinya lebih kecil, maka terdapat perbedaan keadaan awal dengan keadaan akhir. Maka keputusan dari
hasil perhitungan kita menggunakan SPSS adalah dengan nilai standar signifikansi 0,002 diputuskan bahwa ada perbedaan antara kualitas SDM sebelum pelatihan dan kualitas SDM sesudah pelatihan. Nah, kembali ke judul. Judulnya adalah pengaruh pelatihan terhadap kualitas SDM karyawan di lembaga keuangan syariah. Ada nggak tadi perbedaan kualitas SDM sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan? Ada perbedaan kan ya keputusannya. Maka ketika ada perbedaan kita katakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kualitas SDM karyawan, karena ketika diadakan pelatihan maka kualitas SDM karyawan meningkat. Begitu. Paham ya? Jadi itulah cara menganalisis menggunakan SPSS serta sekaligus membaca hasil dari output analisis SPSS. Oh ya, teman-teman kalau melihat pada video yang saya buat dulu, nah ini kan ya. Silakan teman-teman lihat lagi pada uji komparatif uji T2 sampel berhubungan, hasilnya juga akan menghasilkan nilai yang sama. Nih, kalau teman-teman lihat ini. Nah, di sini kan diputuskan bahwa ada perbedaan. Kalau di sini kurang jelas, lihat di video lagi ya. Ini ada perbedaan antara kualitas SDM sebelum dan kualitas SDM sesudah. Jadi hasil manual dengan hasil SPSS nilainya sama. Kemudian apa Bu yang bisa kita cek hasilnya yang sama atau tidak pada manual? Pada hasil T-nya. Sebentar, saya coba carikan hasil T-nya di sini mana? T hitung. T hitung itu T yang menggunakan rumus panjang lebar itu ya dulu. T hitung. Sebenarnya di sini sudah kelihatan sih T hitungnya ini. Ini T hitung. Ini kan T hitung nilainya adalah 3,590. Coba tapi saya tunjukkan dulu. Atau sambil menunggu ya loading, ini 3,590 T hitungnya. Di manakah letak T hitung pada SPSS itu? Nah, ini kan tampilan SPSS. T hitungnya di sebelah sini. Sret. Nah, sama kan ya? Minus 3,590. Menggunakan perhitungan manual pun kemarin kita juga menghasilkan nilai minus 3,590 begitu. Jadi terbukti di sini bahwa perhitungan manual dan menggunakan perhitungan SPSS pun menghasilkan nilai T yang sama dan menghasilkan kesimpulan yang sama. Nilai T-nya sama dengan 3,590 dan kesimpulannya sama-sama mengatakan bahwa ada perbedaan kualitas SDM sebelum pelatihan dan kualitas SDM sesudah pelatihan. Nah, jadi begitu teman-teman. Kita dalam melakukan keputusan di dalam kehidupan sehari-hari disarankan untuk melakukan analisis yang mendalam secara ilmiah begitu. Karena kalau misalkan bisa saja kan gini ya, kita berpikir bahwa dengan adanya pelatihan itu akan meningkatkan kualitas SDM, tapi ternyata belum tentu. Bisa saja ada permasalahan pada pelatihannya. Ada pelatihan yang mungkin pematerinya tidak handal sehingga tidak dapat meningkatkan kualitas SDM. Kemudian mungkin saja ketika pelaksanaan pelatihan materinya tidak bagus, atau misalkan audiennya juga tidak maksimal dalam mengikuti pelatihan sehingga bisa saja hasil dari pelatihan itu tidak merubah kualitas SDM, bisa saja kan ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan analisis mendalam apakah pelatihan yang dilakukan terhadap karyawan itu betul-betul dapat meningkatkan kualitas SDM-nya mereka begitu. Karena kalau kita cuma pakai perasaan ya mungkin memang ada pengaruh kan ya. Bukan begitu Bu, memang Bu, kalau kita beri pelajaran, beri pelatihan, kemudian kita beli seminar-seminar, workshop gitu, kemungkinan besar kan akan meningkatkan kualitas dari karyawan Bu, dari SDM.
Logikanya memang begitu gitu. Tetapi apakah betul-betul pelatihan yang dilaksanakan oleh kita itu akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, tepat sasaran, dapat meningkatkan kualitas SDM? Jangan-jangan tidak gitu kan ya. Sehingga kita perlu melakukan analisis komparasi ini untuk melihat apakah pelatihan yang kita adakan betul-betul sukses, betul-betul sesuai dengan tujuan kita, yaitu meningkatkan kualitas SDM. Kalau ternyata Bu, hasilnya nanti tidak ada perbedaan antara kualitas SDM sebelum dan kualitas SDM sesudah, bagaimana Bu? Ya kalau memang tidak ada perbedaan, jangan khawatir, itu bukan berarti penelitian kalian salah. Justru bagus penelitian kalian menunjukkan bahwa di situ ada kekurangan, ada yang perlu diperbaiki pada sistem pelatihannya. Karena ternyata terbukti pelatihan yang diikuti oleh karyawan tidak dapat meningkatkan kualitas SDM mereka. Ada kesalahan di situ gitu. Nggak boleh diteruskan ini. Mungkin dari pelatihnya yang kurang bagus. Berarti kalau kita mau mengadakan pelatihan lagi, pelatihnya harus dicari yang lebih profesional. Atau dari segi materinya, atau dari sistemnya, atau dari audiennya yang mungkin hanya sekedar formalitas, cuma duduk saja tapi tidak mendengarkan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi teman-teman, karena kita sudah belajar, teman-teman sudah menempuh jalur pendidikan seperti ini, sudah diberi materi-materi yang bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari, maka saya sangat mengharapkan agar teman-teman menggunakan menentukan keputusan-keputusan di dalam kehidupan sehari-hari betul-betul menggunakan analisis yang secara ilmiah, gitu, agar hasilnya juga lebih akurat, tidak menggunakan perasaan saja. Baik, demikian penjelasan saya tentang uji komparatif uji T 2 sampel yang berpasangan atau paired test. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.